Ya, pengadilan butuh hakim baru itu adalah menjadi topik di Dialog Jurnal Pagi, bukan hanya kemudian jumlah saja, kualitas juga harus diutamakan. Malah itu kemudian menjadi yang utama gitu ya. Betul, betul. Terkait dengan beberapa kasus hakim yang terjerat kasus suap gitu. Lembaga peradilan kemudian dinilai belum mampu memberikan efek jera pada hakim yang terlibat kasus jual beli putusan. Alih-alih memberikan hukuman, cara yang dilakukan adalah malah memberhentikan hakim yang bermasalah, tidak memberikan hukuman gitu ya. Ya. Ini Anda setuju dengan ini Pak Harap? Ya. Pertama sinyalemen itu ya bisa kita terima, tapi dengan pengecualian. Sebetulnya masih banyak hakim yang baik. Ya. Yang tertangkap itu ya yang secara kebetulan aja kan. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri banyak juga hakim yang dalam tanda petik tadi menyalahgunakan kewenangan. Sehingga dia berpendapat untung-untungan, kalau nggak ketahuan dia selamat, kan begitu. Tapi kalau ketahuan ya pasti akan mendapatkan sanksi. Ya kita berharap agar orang-orang yang punya pikiran seperti itu buang-buang jauh lah. Ya karena gimana pun baik itu Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial sudah berupaya bagaimana kemudian pengadilan ini citranya terangkat menjadi peradilan yang agung sesuai dengan misi Mahkamah Agung. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan tertangkap OTT ataupun dilaporkan ke KY kemudian terbukti, kan kita ada hukumannya Pak Piki, Mas Piki ya. Jadi tergantung laporan masyarakat, kalau terbukti misalkan dia menerima suap, kita tidak melihat jumlahnya berapa. Tapi kalau kemudian itu menyangkut suap, itu hampir tidak ada kata maaf di sana. Nah, sehingga nanti akan diajukan MKH, Majelis Kehormatan Hakim, nanti akan dilaksanakan di Mahkamah Agung. Dan sudah banyak yang kita lakukan, baik itu pemecatan, baik itu pemberhentian dengan hormat, dan lain-lain. Dan itu tidak semata-mata karena suap. Ada karena misalnya perkara dia konsumsi narkoba, ada karena selingkuh, macam-macam. Jadi tidak hanya terbatas kepada kelakuan hakim menerima suap saja, begitu Mas. Oke. Ya, terkait dengan KY sendiri akan melakukan rekrutmen untuk calon hakim agung gitu ya. Ini mekanismenya seperti apa? Mungkin ini juga bisa jadi satu semacam referensi juga dalam mekanisme perekrutan hakim yang baru ini, 500 setelah moratorium nanti dicabut. Terima kasih, pertanyaan ini kebetulan sangat menarik karena memang kami Komisi Yudisial sudah mengumumkan penerimaan pendaftaran calon hakim agung sejak tanggal 8 Maret sampai 29 Maret ini, hari ini. Itu didasari dengan adanya surat permintaan dari Mahkamah Agung untuk mengisi lowongan hakim agung 6 orang di sana. 2 orang untuk perdata, 1 orang pidana, 1 agama, 1 kamar tun, 1 kamar militer. Dan hingga saat ini sudah mendaftar 50 orang. Dan kebanyakan dari karir, hakim karir, yaitu 28 orang. Dari non karir, baik itu akademisi, pengacara, dan lain-lainnya itu 22 orang. Sehingga berjumlah 50 orang. Tapi sangat disayangkan ini ajas kesamaan gender ini sangat jomplang karena baru mendaftar ibu-ibu itu perempuan baru 3, jadi 47 belum seimbang. Jadi ya mekanisme pendaftaran calon hakim agung tentu diawali dengan persyaratan administrasi daftar di sana, lalu nanti kemudian diseleksi administrasi nama syarat, yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian kualitas. Kualitas itu kemudian ada beberapa aspek, pada beberapa apa di sana, misalnya studi kasus, kemudian pembentukan bakat dan sebagainya. Lalu kemudian nanti ada asesmen dan kepribadian, termasuk juga kesehatan di rumah sakit, apakah orang ini sehat apa tidak. Lalu terakhir nanti untuk tugas KY adalah wawancara. Wawancara kemudian sesuai dengan jatah yang dibutuhkan itu 6 orang, maka akan kami kirim ke DPR 6 orang itu. Kalau dulu 3 orang karena sudah dibatalkan oleh MK, sehingga sekarang ini 1 lowongan untuk 1 orang diusulkan ke sana. Jadi kalau sudah di DPR berarti tugas KY sudah selesai. Tergantung nanti DPR menyetujui apa tidak menyetujui. Itu mekanisme pendaftaran calon hakim agung. Dan kita berharap hari ini masih diberi kesempatan sampai dengan 16. Mudah-mudahan ada lagi sekitar 20-30 orang hari ini. Ini mungkin bisa jadi pola rekrutmen yang cukup transparan dan juga berlapis gitu ya. Insya Allah pola yang diterapkan oleh KY itu
sangat transparan dan sangat objektif. Mengapa saya Tidak ada hakim agung tidak titipan. tidak ada. Katakan misalnya Mas Piki saya kenal mendaftar. Nah, kebetulan nanti saya yang meriksa nama Mas Piki kan tidak ada disebut-sebut itu. Dikasih nama lain atau nomor lain. Misalnya nomor Pak Mas Piki nomor 25 misalnya. Itu nomor Mas Piki itu diganti, disamarkan. Namanya disamarkan. Sehingga saya nggak tahu pekerjaan siapa ini. Oh, saya kenal dengan Mas Piki, mungkin saya bantu. Nggak mungkin saya bantu. Lalu di sana sangat objektif, sangat transparan. Gitu. Jadi, pola perekrutan yang berlapis ini juga selama ini apakah terjadi di perekrutan hakim yang dilakukan sejauh ini oleh MA misalnya? Sepanjang itu untuk hakim agung baru kita mulai sejak tahun 2011 kalau nggak salah ya. Kalau dulu kan tidak pakai standar kompetensi. Kalau sekarang kita udah susun standar kompetensi berdasarkan peraturan KY nomor 2 tahun 2016. Karena itu sangat dimungkinkan karena di dalam undang-undang KY itu disebutkan Komisi Yudisial dapat menyusun suatu standar, menyusun peraturan begitu. Jadi standar kompetensi ini memang ini juga harga mati, terutama misalnya integritas, kualitas begitu ya Mas. Baik ya. 4.000 calon hakim baru, 1.800 yang masuk kategori sangat mendesak. Ini semoga memang menjadi hakim yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat dan bisa menjadi hakim-hakim yang betul-betul dipercaya gitu ya. Baik Pak Harap, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sampai jumpa. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Jurnal Pagi.